Sudah dah. Slide show. Nah, sip. Nah, udah. Udah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan membahas tentang pernikahan dan talak. Saya Nurlalu Sofiana, NIM 192071000120. Ya, Tarisa Fitriana Hidayat, NIM 192071000115. Nama saya Rizkina Mazida, NIM-nya 192071000116. Nama saya Irda Maula Irodatul Uluhiyah Anesti. NIM saya 192071000123. Nama saya Nafal bin Rahman, NIM 1920710000130. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang permasalahan dalam pernikahan. Ada yang pertama itu namanya nusyuz. Kata nusyuz sendiri dalam bahasa Arab merupakan bentuk yang berarti duduk kemudian berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka dalam konteks pernikahan. Makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah menentang atau durhaka. Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. Seperti yang berada dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Yang artinya, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan ke sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Untuk solusi atau baiknya dalam menanggapi bagaimana persoalan nusyuz sendiri, ada 3 cara. Yang pertama, menasihati dengan tegas agar dia dapat kembali menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri. Peringatan yang diberikan sepatutnya mengarahkan kepada pemulihan hubungan dalam rumah tangga. Di sini suami dituntut bijaksana dalam perkataan dan perbuatan. Tega bukan berarti kasar. Yang kedua, berpisah tempat tidur atau pisah ranjang. Cara ini baru dilakukan jika cara pertama tidak sampai ke dalam tidak mempan. Kalimat tersebut pisahkan mereka dalam surat An-Nisa ayat 34
ditafsirkan sebagian ulama sebagai tindakan seorang suami tidak melakukan hubungan seksual atau tidak diajak bicara sekalipun tetap berhubungan seksual. Bisa juga suami boleh tidur bersama sampai istri kembali taat atau tidak didekatkan ranjangnya dengan istri. Yang ketiga, jika cara pertama dan kedua tidak bisa membuat istri berubah menjadi taat kepada komitmen bersama dalam membangun rumah tangga, maka jalan terakhir adalah dengan memukulnya. Akan tetapi pemukulan di sini tidak bisa diartikan sebagai pemukulan dengan tangan atau alat secara kasar, apalagi melukai. Yang kedua, menikah beda agama. Seperti yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala matun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih. Wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajarannya. Selanjutnya yaitu tentang poligami. Poligami di sini terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, maka nikahilah wanita-wanita lainnya yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka cukup seorang wanita saja atau budak-budak yang kalian miliki. Dalam potongan di atas ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turut ayat tentang poligami ini sudah ada dan pernah dijalankan oleh para nabi sebelum Rasulullah. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang wanita saja. Berlaku adil adalah perilaku yang adil dalam melayani istri seperti terhadap pakaian, tempat tinggal, giliran, dan yang lainnya yang bersifat lahiriah. Jika di antara kamu tidak bisa berlaku adil, maka menikahi 1 orang saja. Pernikahan yang dilarang. Yang pertama yaitu syighar, nikah syighar. Definisi nikah syighar
sebagaimana Rasulullah bersabda, "Wasyigaru ayyakula rajulu lirrajul, zawwijni bnataka wa uzawwijuka bnati au zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti." Nikah sighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, "Nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu." Atau berkata, "Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu." Hadis riwayat Muslim. Para ulama berpendapat dalam masalah ini, seperti Imam Malik mengatakan, pernikahan semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu artinya pernikahan ini tidak sah, baik sudah berhubungan badan atau belum. Demikian juga jika seorang mengatakan, "Aku nikahkan kamu dengan putriku dan akan tetapi kamu harus nikahkan aku dengan putrimu. Dengan aku nikahkan kamu dengan putriku, aku akan tetapi kamu harus nikahkan aku dengan putrimu dengan mas kawin 100 dinar. Maka tidak ada kebaikan sama sekali dalam hal itu." Nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah dengan jangka waktu tertentu, seperti 1 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, atau lebih. Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut'ah. Apabila telah terjadi, maka nikahnya batal. Pernikahan semacam ini diperbolehkan pada masa Rasulullah, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati amal fathi hina dakhalna Makkah, summa lam nakhruj minha hatta nahana anha." Rasulullah yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fathul Mekah ketika memasuki kota Mekah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Mekah, beliau pun telah melarang kami darinya melakukan nikah mut'ah. Hal tersebut sudah dilarang oleh Allah sendiri, pernikahan ini. Selanjutnya yaitu nikah muhalil atau tahlil. Nikah muhalil yaitu wanita muslimah yang sudah ditalak 3 oleh suaminya dan sang suami diharamkan untuk kembali lagi kepada wanita tersebut. Hal ini didasarkan dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 230. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa'in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a indonna ayyukima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Artinya, jika si suami telah mentalaknya sesudah dijatuhkan talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga ia menikahi laki-laki lain. Apabila sang suami menyuruh orang lain untuk menikahi sang istri yang sudah ditalak 3 kali, dengan maksud suami pertama dapat menikahi wanita itu kembali, maka pernikahan seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan. Wanita yang sedang dalam masa iddah. Tidak diperbolehkan melamar wanita muslimah yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian atau karena kematian. Jika menikahnya sebelum masa iddahnya selesai,
maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan atau belum. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Artinya, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Pernikahan tersebut sah bagi yang tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Akan tetapi merupakan suatu kewajiban untuk melakukan had bagi orang yang mengetahui adanya larangan tersebut. Hal ini termaktub dalam firman Allah, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Selanjutnya yaitu nikah saat menjalani ibadah ihram, yaitu apabila seorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ibadah ihram, baik dalam haji maupun umroh, sebelum melakukan tahallul, maka pernikahan semacam ini dianggap batal. Jika ingin melaksanakan pernikahan, sebaiknya setelah menyelesaikan ibadah haji atau umrohnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la yankihul muhrimu wa la yankihu. Artinya, seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini bersifat haram. Apabila tetap melaksanakan pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak sah. Yang kelima, menikahi ibu tiri. Tidak boleh dinikahi karena hubungan pernikahan. Ada 4. Yaitu yang pertama, ibu istri atau mertua, nenek istri, dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan istri atau anak tiri, jika sang lelaki telah berhubungan dengan ibunya. Yang ketiga, istri bapak atau ibu tiri, istri kakek, nenek tiri, dan seterusnya ke atas. Yang keempat, ada istri anak atau menantu, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Berdasarkan pada firman Allah, surat An-Nisa ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Keharaman menikahi mantan istri ayah atau ibu tiri ini bersifat mutlak, baik sang mantan istri sudah pernah disetujui ayahnya atau belum. Bahkan, dalam ayat tersebut, Allah menyebut pernikahan semacam ini sebagai sesuatu yang sangat keji, dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk perilaku. Ini dikarenakan istri ayah berada pada kedudukan seorang ibu, dan haram hukumnya menikahi seorang ibu. Maka perbuatan yang demikian akan mendatangkan kehinaan dan kemarahan Allah. Dalam kitab Alauddin Al-Maghdadi, tafsir Al-Hazin. Yang keenam, ada perselisihan dan cekcok. Perselisihan dan cekcok disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tabiat yang saling bertentangan. Jadi, tabiat dari masing-masing pasangan tidak bisa disatukan. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Ekonomi yang naik turun bisa menjadi penyebab dari perceraian. Yang ketiga, strata pendidikan.
Jadi perbedaan antara tingkatan pendidikan di antara kedua belah pihak. Yang keempat, ada faktor budaya, perbedaan budaya dari masing-masing kedua mempelai. Terus yang usia, faktor usia. Jadi faktor usia seperti pernikahan dini, terus perbedaan usia yang sangat jauh, itu jadi salah satu penyebab dari perselisihan dan cekcok. Terus yang F, komunikasi yang tidak terjalin secara lancar. Terus G, campur tangan keluarga. Yang H, adanya orang ketiga. Yang I, kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mendapatkan solusi dari Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa kedua belah pihak melakukan pertemuan dengan cara damai. Cara pertama, jika dari cara pertama sampai beberapa cara yang sudah dilalui tapi tidak menemukan solusi, maka dua belah pihak itu memakai hakim sebagai penengah. Kemudian adalah mahar, standar mahar. Yang pertama adalah pengertian mahar. Dalam bahasa Arab yakni mahrun, artinya mas kawin. Sedangkan istilah dalam Al-Quran ada ajrun, penghargaan atau hadiah, sedaqotun, pemberian atau nafkah, nihlatun, pemberian. Sedangkan menurut mahar menurut ulama Hanafiyah yaitu al-mahrun huwa ma tastahiquhul mar'ah bi'aqdin nikahi awil wat'i. Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau wat'i, yaitu jima'. Selanjutnya hukum mahar. Hukum mahar adalah wajib berdasarkan dalil berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Selanjutnya bentuk mahar. Dalam syariat Islam, bentuk mahar itu seperti apa? Melainkan terdapat contoh dari Al-Quran maupun hadis, yakni mahar itu dalam bentuk materi. Yang kedua adalah dalam bentuk jasa, yang dilandaskan pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 27 yang berbunyi a'udzubillahi an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik
wa ma uridu an asyqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas sholihin, yang artinya, berkatalah dia Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberkati, maka dan aku tidak bermaksud memberkatkan engkau, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Al-Qasas ayat 27. Kemudian anjuran untuk tidak membuat nilai mahar itu tinggi. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruhu ma'unatan." Yang artinya nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya. Kemudian dalam hadis ini, maksud dari hadis ini adalah sekedar mengantisipasi sebuah kecenderungan yang pernah terjadi di masa lalu, di mana muncul persaingan di antara para keluarga pengantin wanita dalam membuat tarif mahar, sehingga angkanya menjadi melonjak, tidak terjangkau, dan juga menjadi uruf atau kebiasaan yang dianggap wajar bila mereka pun juga saling membandingkan nilai mahar satu sama lain. Siapa yang maharnya tinggi, maka dia akan merasa bangga di hadapan publik sekitarnya. Perilaku seperti inilah yang kemudian diantisipasi dengan hadis di atas, yaitu keberkahan sebuah pernikahan itu bukan diukur semata-mata hanya berdasarkan seberapa besar nilai maharnya. Kemudian mengenai jumlah mahar. Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat betapa para wanita berlomba-lomba dalam nilai mahar dan berinisiatif memberikan batas maksimal. Maksudnya agar kecenderungan ini tidak sampai menjadi tren yang negatif. Maka Khalifah Umar memberi toleransi bahwa maksimal mahar itu adalah 400 dirham. Namun, segera saja dia menerima protes dari seorang wanita yang tegas mengingatkannya dengan landasan dalil pada surah An-Nisa ayat 20 yang berbunyi, dan berikanlah istrimu itu kintor, harta yang banyak, dan janganlah kamu mengambil dari sebagiannya. Umar pun tersentak, kemudian Umar kembali menegaskan bahwasannya sebelum aku melarang kalian untuk menerima mahar lebih dari 400 dirham, sekarang silahkan lakukan sekehendak kalian. Maka pembatasan nilai maksimal mahar di masa Umar pun dengan sendirinya dibatalkan, karena rupanya cara tersebut bukan solusi yang benar. Sekian dari saya. Maaf, suaranya nggak kedengeran. Dalam perwalian, dalam nikah Islam, wali itu merupakan salah satu syarat untuk sahnya nikah. Nah, apa itu wali? Wali adalah sebutan untuk pihak lelaki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan, khususnya dalam bab nikah. Definisi ini sesuai dengan pernyataan Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Buha dalam kitab Al-Fiqh Al-Manja ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i 4 halaman 60. Al-walaya fil lugha ta'ti bi ma'na al-mahabbah wan nusrah. Wal walaya fis syar'i hiya tanfidul qaul 'ala al-ghair wal isyraf 'ala syu'unihi. Perwalian secara bahasa bermakna cinta atau pertolongan. Perwalian secara syariat ialah menyerahkan perkataan pada orang lain dan pengawasan atas keadaannya. Keberadaan seorang wali merupakan salah satu rukun dari nikah. Oleh karenanya, jika dalam pernikahan tidak ada seorang wali, maka nikahnya tidak sah.
Nah, oleh sebab itu, maka ketika sebuah pernikahan tidak dihadiri oleh seorang wali, maka kemudian nikahnya tetap dilanjutkan meskipun tidak wali, maka hubungan pernikahan yang terjadi nanti akan menjerumus ke dalam zina. Sehingga ketika dilanjutkan terus menerus, maka akan semakin menumpuk dosa. Maka perlu diperhatikan bahwa wali dalam Islam itu sangat penting untuk diadakan. Next. Nah, siapa saja wali yang ada dalam Islam atau orang-orang siapa saja yang berhak menjadi wali bagi mempelai wanita. Nah, Imam Abu Syuja dalam Matan Al-Ghaya wa Taqrib halaman 31 menjelaskan sebagai berikut. Wa aulal wala al-ab thumma al-jad abul ab thumma al-akh lil ab wal thumma al-akhu lil abi thumma ibnul akhi lil ab wal thumma ibnul akhi lil ab thumma al-am thumma ibnahu ala hadha tartib fa idza uddimat al-asabat fal hakim. Wali paling utama ialah ayah, kemudian kakek, ayahnya ayah, kemudian saudara lelaki seayah, seibu, kemudian saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah, seibu, anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris asobah, maka hakim. Nah, di sini dijelaskan, Imam Abu Syuja menjelaskan bahwa wali itu ada yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk menjadi wali. Maka yang pertama yang berhak menjadi wali itu adalah ayah dari mempelai wanita. Kemudian jika tidak ada seorang ayah, maka kemudian digantikan oleh saudara kandungnya yang merupakan saudara kandung seayah atau seibu. Kalau tidak ada, maka saudara kandung seayah. Begitu seterusnya seperti yang termaktub dalam perkataan Imam Abu Syuja tersebut. Tapi ketika kemudian diteliti lagi, dilihat bahwa kemudian seorang mempelai perempuan tidak memiliki satu wali pun di pihak keluarganya, maka ketika dia menikah, maka yang menjadi wali bagi dirinya itu adalah hakim yang berada pada wilayah tersebut, atau kalau tidak, yaitu seorang amir, seorang pemimpin yang memimpin di wilayah tersebut. Ini adalah hukum Islam berlaku seperti itu. Maka sangat penting sekali wali dalam pernikahan, karena ketika tidak ada wali, maka pernikahannya tidak sah. Next. Kemudian talak dan macam-macamnya. Tentu kita ketahui bahwa ketika ada sebuah pertemuan pasti itu ada satu perpisahan. Maka seperti itulah pernikahan. Ketika seorang telah bertemu kemudian mengucapkan nikah, maka pasti ada perpisahan antara keduanya, entah itu kematian atau kemudian perceraian. Nah, di sini dalam Islam perceraian disebut sebagai talak. Apa itu talak? Talak adalah melepaskan ikatan dalam ketentuan Dalam ketentuan hukum pernikahan Islam, talak artinya melepas ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau perkataan lain yang semisal yang berarti sama dengan talak. Dalil yang menjelaskan bolehnya melakukan talak terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229 serta surat At-Talaq ayat 1. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Al-ayah. Artinya, talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Kemudian, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Artinya, wahai para nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Next. Nah, macam-macam talak. Sebenarnya dalam Islam ada berbagai macam talak.
Akan tetapi yang paling masyhur itu ada dua macam, yaitu yang pertama ditinjau dari segi jumlahnya. Talak batas maksimalnya itu 3 kali, sehingga maka macam-macam ini yang ditinjau dari segi jumlah itu hanya 3. Yang pertama talak 1, atau talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan hanya dengan 1 talak atau dengan 1 pengucapan talak. Talak tuki atau aku menceraikanmu. Seperti itu. Kemudian talak yang kedua adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang 2 kali atau untuk yang pertama kalinya tetapi dengan 2 talak sekaligus. Contohnya aku talak kamu dengan talak 2 atau talak tuki seperti itu. Nah, untuk talak 1 dan talak 2 ini ketika masa iddah masih diperbolehkan untuk rujuk kembali atau kembali menjalin hubungan suami istri. Meskipun dan kemudian ketika sudah selesai masa iddahnya, mereka berdua masih diperbolehkan untuk rujuk dengan syarat harus mengulang pernikahan mereka seperti awal, yaitu dengan adanya ijab kabul dan semisalnya. Dan kemudian yang terakhir itu talak 3, atau talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya atau untuk yang pertama kali tetapi langsung dengan talak 3. Contohnya suami berkata, aku talak kamu dengan talak 3 atau tolak tuki seperti itu. Nah, untuk yang talak ketiga ini tidak diperbolehkan untuk seorang suami kembali kepada istrinya. Ulama berbeda pendapat tentang talak 3 ini atau mentalak seorang istri dengan 3 kali secara sekaligus. Ada yang diperbolehkan, ada juga yang berpendapat bahwa talak 3 ini tidak syah hukumnya karena dihitung sebagai 1 kali talak. Kemudian yang talak kedua, talak ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami untuk rujuk. Yang pertama talak raj'i, atau yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang boleh dirujuk kembali mantan istri oleh mantan suaminya selama masa iddah atau sebelum masa iddahnya berakhir. Yang termasuk talak raj'i yaitu talak 1 dan talak 2. Qala Allah Ta'ala at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Al-ayah. Artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Nah, talak raj'i ini ketika seorang suami telah menceraikan istrinya, telah mentalak istrinya, maka si suami masih diperbolehkan rujuk kepada istri yang telah dia talak. Ketika masa iddahnya belum selesai, maka dia tidak perlu mengulang pernikahannya sebelumnya ketika dia ingin kembali rujuk. Akan tapi ketika masa iddahnya sudah selesai dan si suami ingin kembali rujuk atau kembali menjalin hubungan suami istri kepada istrinya yang dulu, maka dia itu harus mengulang pernikahan seperti yang sebelumnya dengan syarat-syarat yang ada seperti ijab kabul, mahar dan sebagainya. Next. Yang kemudian talak bain, yaitu talak yang dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh meminta rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah lagi dengan semua syarat dan rukunnya. Talak bain ada 2 macam, yaitu talak bain sughra dan talak bain kubra. Talak bain kubra, talak bain sughra adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Ya, termasuk talak bain sughra antara lain talak yang belum bercampur, khuluk, talak 1 dan talak 2, tetapi masa iddahnya sudah habis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika seorang suami ingin merujuk kembali kepada istrinya, akan tapi masa iddahnya sudah habis, maka dia itu harus kembali mengulang pernikahan sebelumnya dengan melewati ijab kabul dan sebagainya. Nah, untuk talak bain subra ini, si suami masih diperbolehkan untuk rujuk kepada istrinya yang sebelumnya, akan tapi masih diperbolehkan, tapi dia tidak memiliki hubungan lagi dengan istrinya sebelumnya. Kemudian talak kubra adalah talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali terkecuali jika mantan istrinya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli, lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Untuk talak bain kubra ini, maka kepemilikan suami terhadap seorang istri telah hilang dan juga dia suami dilarang untuk
menikahi istrinya yang telah dia talak 3, kecuali jika istri tersebut telah dinikahi oleh orang lain dan telah digauli oleh orang tersebut, kemudian diceraikan oleh orang tersebut, maka suami yang pertama diperbolehkan untuk menikah kembali dengan istri yang telah dia talak dulu. Seperti itu aturan dalam agama Islam ini. Next. Yang terakhir adalah sebab jatuhnya talak. Terdapat 5 sebab. Yang pertama yaitu murtad. Adalah memutus atau keluar dari Islam baik dengan niat, perbuatan maupun dengan perkataan. Orang yang keluar dari Islam dapat diancam dengan hukuman mati, begitu pula Islam tegas dalam perkara pernikahan. Murtad adalah hal yang dapat memutus hubungan pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam 1. Kemudian yang kedua adalah li'an. Suami menuduh istrinya berzina dengan mengucapkan aku melihatmu berzina, atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya karena bukan berasal darinya. Kemudian permasalahan ini dibawa ke hadapan hakim dengan berlandaskan dalil dalam Quran surat An-Nur ayat 6-9. Kemudian yang ketiga adalah istri atau suami gila atau sakit parah. Dalam bukan cerai bagi istri yang dibolehkan, yaitu jika salah satu pihak sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajiban nafkah lahir maupun batin, baik karena sakit atau hal lainnya. Dalam memilih antara mempertahankan pernikahan dengan penuh kesabaran dan mahabbah atau memutuskan memilih perceraian. Kemudian yang keempat adalah saudara sepersusuan. Haram hukumnya menikahi saudara sepersusuan. Hal ini dilandaskan pada dalil dalam surat An-Nisa ayat 23 dan juga pada hadis Rasulullah SAW bersabda, diharamkan dari saudara sesusuan segala sesuatu yang diharamkan dari nasab. Kemudian yang terakhir yaitu meninggal dunia. Hukumnya boleh seorang wanita menikah sepeninggal suaminya, akan tetapi dia harus melewati masa iddah yang ditetapkan, yaitu jika ia hamil, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Jika ia tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Seperti halnya pada surah Al-Baqarah ayat 234. Dan juga apabila terjadi keraguan-raguan, maka masa iddah ditentukan yakni 3 bulan. Dijelaskan pada surat At-Tolak ayat 4. Oleh sebab itu, ketika masa iddah belum selesai, maka seorang perempuan dilarang membina rumah tangga baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.